Sebut bahwa harga Pertamax di Indonesia lebih murah daripada di negara lain. Buset. Betul, memang betul apa yang dikatakan tadi, gak salah. Tapi di negara-negara lain kenapa bisa mahal? Mereka gak protes karena mereka penghasilannya jauh lebih tinggi daripada kita yang ada di Indonesia. Sedangkan kita, kalau hidup bergantung pada UMR atau UMK yang ada di Indonesia, kalau di tempat saya Malang, itu sekitar 3.800.000. Di zaman sekarang, 3.800.000 dikatakan buat hidup. Kelihatannya saja hidup, aslinya setengah mati. Serius. Kenapa? Karena semuanya sekarang serba mahal. Apa-apa naik. Belum lagi kebutuhan anak, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri. Belum lagi kalau orang tuanya, mohon maaf, ada yang sudah tidak bisa bekerja, tidak layak untuk bekerja lagi. Belum lagi kalau ada yang menanggung adik-adiknya. 3.800.000. Jadi apa? Jadi tai. Cuman jadi tai. Itu pun tainya segini, nggak segini. Ya kan semuanya tergantung cara kita mengolah uang, benar. Tapi kalau semuanya mahal dan penghasilannya tetap, sepintar apapun kita mengolah uang, ya gak bakal cukup lah kambing. Jadi jangan disamakan dengan negara lain. Seskap tadi bilang harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dia membandingkan dengan Thailand, Filipina, Singapura. Tapi mengapa Seskap tadi tidak menyebut dan tidak membandingkan dengan Malaysia? Apa sebenarnya yang ditakutkan Teddy hingga harus menghilangkan Malaysia dari peta perbandingan? Grafik yang dipamerkan Seskap Teddy bukan cuma keliru. Ini kebohongan yang dirancang sengaja, rapi dan penuh dengan kalkulasi politik. Padahal Malaysia, tetangga sebelah rumah sesama produsen minyak, struktur ekonomi paling relevan untuk dibandingkan dengan kita. Tapi justru Malaysia yang dibuang dari grafik, sementara Singapura, Thailand, dan Filipina negara net importir yang menyerahkan harga energinya ke pasar bebas atau mencekik rakyatnya dengan pajak selangit dipajang sebagai perbandingan utama. Ini bukan analisis, ini sulap data, tipuan murahan untuk membangun ilusi. Untung kita masih di Indonesia. Persis ketika Pertamax baru melonjak ke harga 16.250 per liter dan rakyat sedang menjerit menahan beban hidup, dinaikkan ketika semuanya sedang tidur. Coba masukkan Malaysia ke grafik itu dan seluruh narasi BBM termurah di negara-negara lain akan langsung ambruk dalam hitungan detik. Di Malaysia, BBM RON 92 bersubsidi, kualitas di atas Pertalite kita dijual sekitar 8.500 sampai 8.700 per liter. Bandingkan dengan Pertalite dengan RON 90 seharga 10.000. BBM kita jelas lebih mahal, kualitasnya jelas lebih rendah. Bahkan harga non-subsidi Malaysia yang setara Pertamax pun memberi rakyatnya RON 95 bukan RON 92. Menyembunyikan Malaysia bukan kelalaian, itu pengakuan diam-diam bahwa kebijakan energi rezim ini gagal total melindungi daya beli rakyat. Seskap tadi hentikan kebiasaan menyuapi publik dengan data yang sudah dikurasi untuk menipu. Saran saja kepada Presiden Prabowo, Seskap tadi sebaiknya diistirahatkan dulu, ditugaskan, liburan, menghibur diri, jangan terlalu banyak ikut campur urusan negara, urusan rakyat yang tidak punya hubungan dengan kompetensi yang dia miliki. Sudah waktunya Presiden Prabowo mendengar saran, masukan, analisa, dan solusi dari pakar ekonomi yang ahli di bidangnya, teruji pemahaman dan pengalamannya. Presiden Prabowo lebih baik segera berhenti mendengar saran dan masukan si Teddy, termasuk memberinya kewenangan untuk berbicara tentang isu-isu penting negara yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak. Semakin banyak Teddy bicara, semakin terlihat karakter kekuasaan Prabowo. Malas, tidak kreatif, tidak kompeten, tidak berkarakter. Meski mengalami kenaikan harga Pertamax, di Indonesia jauh lebih murah bila dibanding negara-negara Asia. Misalnya di Thailand 28.900, apalagi di Singapura yang menyentuh level 42.971, kata Bunda Teddy, maksudnya Mas Teddy. Sedangkan di Indonesia hanya 16.500 per liter. Yang jadi pertanyaan, penghasilan per kapitanya di sana berapa, maksudnya Mas Teddy?
Apakah si Teddy ini pernah bertanya, apakah besaran harga BBM non-subsidi dalam negeri itu sesuai dengan daya beli rakyat? Apakah setara dengan pendapatan rakyat? Rata-rata pendapatan rakyat Indonesia yang sangat rendah dipaksakan untuk membeli BBM yang dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan rakyat Amerika yang jauh lebih tinggi. Ya mampus orang-orang miskin. Dalam konteks ini, saya sering menyebut formulasi perhitungan end user price atau harga akhir pengguna untuk harga jual BBM eceran Indonesia dengan merujuk pada harga pasar internasional adalah sistem penentuan harga yang memiskinkan masyarakat, menyulitkan rakyat Indonesia, tidak sesuai dengan daya beli rakyat, tidak setara dengan pendapatan rata-rata rakyat Indonesia. Kenyataannya memang seperti itu, bahwa sampai hari ini harga energi menjadi salah satu penyebab terbesar kemiskinan di Indonesia. Beberapa data hasil perhitungan berbasis Susenas dengan menggunakan metode pengeluaran energi, multidimensional energi, poverty index, dan konsumsi listrik minimum. Hasilnya 53% rumah tangga tergolong miskin energi berdasarkan indikator beban pengeluaran energi karena harga yang cenderung mahal. 22% rumah tangga tergolong miskin energi berdasarkan indikator konsumsi listrik minimum. Nah, data tersebut secara langsung menunjukkan bahwa kemiskinan energi di Indonesia tergolong tinggi, di mana biaya akses energi yang mahal menjadi penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, Teddy harusnya lebih bijaksana, lebih rasional, dan lebih berakal. Berbicara soal harga BBM tidak cukup hanya dengan membandingkan harga dengan negara lain, tapi soal apakah besaran harga itu sesuai dengan daya beli rakyat, setara dengan pendapatan rakyat. Percuma harga BBM murah jika dibandingkan negara lainnya, tapi ternyata bagi rakyat sendiri harga tersebut terbilang mahal, memukul rakyat. Buktinya kemiskinan energi Indonesia cukup tinggi dengan faktor utama disebabkan masalah harga yang cenderung mahal. Karena mahal, makanya pemerintah anggarkan subsidi BBM agar harga jual dalam negeri tidak terlalu dalam memukul daya beli rakyat. Jadi fungsi subsidi tidak sepenuhnya mereduksi risiko harga pasar internasional. Dengan adanya subsidi, rakyat tetap berhadapan dengan tekanan pasar. Buktinya kemiskinan negeri Indonesia masih cukup tinggi. Bagaimana dengan harga non-subsidi? Ini yang bikin mampus rakyat dan dunia industri, terutama UMKM. Apalagi saat ini, seiring depresi rupiah dan kenaikan harga global, semua jenis non-subsidi dinaikkan gila-gilaan. Terbaru adalah Pertamax naik 4.000 per liter. Perlahan pertalit menjadi langka akibat migrasi konsumen Pertamax karena kenaikan 4.000 yang cukup berat. Jauh-jauh hari Pertamina sudah membaca potensi volatilitas pasar energi nasional akibat harga global yang cenderung tinggi. Lewat siasat licik SPBU Signatur yang tidak lagi menjual Pertalit